Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten ngaji online Al-Miftah, sebuah ruang belajar yang santai dan penuh dengan makna. Di sini kita bersama-sama belajar kitab kuning lewat nahwu dan sorof yang dibahas dengan cara yang mudah, singkat, dan menyenangkan. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dulu, tinggalkan komentar dan tekan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-temanmu yang lain supaya ilmu ini bisa bermanfaat kemana-mana dan bisa dirasakan oleh siapapun yang mendengarkannya. Pembahasan kali ini akan bahas tentang hamzah dan nun di awal kalam atau biasanya dibaca inna. Ketika bertemu dengan hamzah dan nun, apakah dibaca anna ataukah dibaca inna? Kali ini kita akan bahas hamzah dan nun yang dibaca inna. Dalam hal ini ada 11 yang akan membahas hamzah dan nun dibaca kasroh, yaitu inna. Yang pertama, hamzah dan nun dibaca inna ketika ada di permulaan kalam, baik itu hakiki ataupun bukan. Contoh yang hakiki seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna di sini menjadi permulaan kalam sehingga hamzahnya dibaca inna bukan dibaca anna. Ada juga yang menjadi permulaan kalam secara hukman. Contohnya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim. Bukan seperti bukan di permulaan kalam tapi didahului oleh ala. Makanya di sini secara hukman awal kalam, secara lafadz bukan awal kalam. Yang kedua terletak setelah kata haitsu. Seperti contoh ijlis, haitsu innal ilma maujud. Jadi kata ijlis ini awal kalam tapi kemudian setelahnya ada haitsu. Nah, setelah haitsu ini seperti memulai kalam kembali. Jadi ijlis haitsu innal ilma maujudun. Jadi tetap dibaca inna, tidak dibaca anna. Yang ketiga terletak setelah id. Contoh ituka id inna syamsa tatlu'u. Inna di sini terletak setelah id, maka dibaca inna, bukan dibaca anna. Kita lanjut ke yang berikutnya yaitu nomor 4. Nomor 4 menjadi silah daripada isim mausul. Contoh ja'alladzi innahu mujtahidun. Ja'alladzi innahu mujtahidun. Innahu ini menjadi silah daripada alladzi, yang mana alladzi ini adalah isim mausul. Dan setelah isim mausul pasti ada silah sebagaimana pelajaran pada jilid 2 pada dalam buku Al-Miftah. Yang kelima terletak setelah qasam atau sumpah. Sumpah bisa dengan wallahi tallahi billahi. Contoh wallahi innal ilma nurun. Wallahi inna zaidan alimun. Itu adalah inna dibaca inna, tidak dibaca anna karena terletak setelah sumpah atau qasam. Yang berikutnya adalah terletak setelah qaul atau lafadz yang mustaq dari masdar qaul. Qala yaqulu qaulan. Qaul di sini punya lafadz yang mustaq dari qaulnya seperti qailun dan lain sebagainya. Contoh qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Qala inni bukan qala anni. Yang ketujuh adalah lafadz yang terletak setelah waw hal atau ji'tuka wa inna syamsa taghrubu. Ji'tuka wa inna syamsa taghrubu. Wa inna syamsa wa inna wawnya adalah waw hal sehingga dibaca inna, tidak dibaca anna. Yang berikutnya adalah lafadz setelah menjadi sifat. Lafadz yang setelahnya itu menjadi sifat ja'a rajulun innahu karimun. Rajulun ini nakirah. Ketika ada jumlah setelah nakirah maka jumlah ini menjadi sifat. Lah innahu karimun menjadi sifat dari rajulun yang berupa isim nakirah. Yang nomor 9 adalah jumlah yang menjadi istinafiyah atau disebut dengan jumlah istinafiyah. Contoh za'ama fulanun anni asa'tu. Kemudian dilanjutkan innahu lakadzibun. Za'ama fulanun anni asa'tu ilaihi innahu lakadzibun. Innahu lakadzibun ini adalah jumlah istinafiyah. Yang nomor 10 adalah
khobarnya diawali oleh lam ibtida. Contoh innaka lamujtahidun, atau disambung dengan kata lain alimtu innaka lamujtahidun. Kenapa dibaca inna? Karena khobarnya diawali oleh lam ibtida, lamujtahidun atau lanajihun atau yang lain sebagainya. Yang penting nanti diawali oleh lamul ibtida. Yang ke-11 yaitu yang terakhir, menjadi khobar dari isim yang menunjukkan zat atau sosok seseorang. Seperti dalam contoh innalladzina amanu, innalladzina amanu. Ini kan adalah zat atau seseorang. Kemudian nanti disambungkan dengan khobarnya yang berupa innallaha yafsilu bainahum. Innallaha yafsilu bainahum menjadi khobar dari inna yang di awal tadi, innalladzina amanu. Kemudian innallaha yafsilu bainahum dalam potongan ayat-ayatnya ini. Atau dalam kata lain atau dalam contoh lain, in khalilun innahu karim atau zaitun innahu karim. Zaitun ini adalah sosok atau zat, kemudian khobarnya ini dibaca inna, bukan dibaca anna. Untuk lebih jelasnya silahkan merujuk pada kitab Jam'ud Durus, kitab yang sudah sangat terkenal sekali dan tidak asing lagi bagi orang-orang yang sudah belajar tentang bahasa Arab. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung atau di akhir pembahasan. Semoga ilmu nahwu dan sharaf yang kita bahas pada kali ini bermanfaat dan barokah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian, dan supaya keberkahan dan kemanfaatan ini menyalur kepada kepada orang-orang lain seluas-luasnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.